Ayo, kalian udah tahu belum bedanya laptop bisnis dan laptop kelas consumer? Karena sepertinya banyak yang nggak paham nih. Sebab banyak yang mempertanyakan saat kami nge-review laptop bisnis. Kebanyakan bilang, kalau spek kayak gini sih kemahalan, mendingan laptop yang lain. Dan yang lainnya ini maksudnya adalah laptop kelas consumer. Nah, biar lebih paham, mari kita bahas perbedaan dari dua jenis laptop ini. Ya, kali ini saya ditemani dari tim HP yang bisa membantu menjelaskan lebih detail perbedaan antara keduanya. Jadi biar kami nggak dikira mengada-ada dan bisa lebih tajam aja pembahasannya. Oke, langsung to the point aja nih nanya nih. Apa sih Mas sebetulnya yang membedakan laptop bisnis atau laptop komersial dengan laptop kelas consumer? Soalnya kan kalau kita lihatnya tuh laptop bisnis ini harganya rata-rata relatif lebih tinggi dibanding yang consumer. Apa yang bedain? Oke, nah biasanya kalau kita berbicara soal perbandingan barang komersial dan barang consumer, biasa ada 4 hal yang kita highlight. Oke. Jadi yang pertama biasanya soal performance dan reliability. Oke. Nah jadi memang barang-barang komersial ini sudah didesain untuk pemakaian dengan intensitas tinggi. Nah contohnya pada saat misalnya kita bekerja dari pagi mau sampai malam, kemudian mau lembur, kemudian ya. sampai 7 hari seminggu itu juga nggak apa-apa. 7 hari seminggu ya? Gitu. Oke, iya. Jangan ya, jangan. Tapi seandainya toh mau dipakai 7 hari seminggu masih bisa Masih gitu bisa, ya, dirancang buat begitu. Oke. Nah sedangkan barang-barang consumer kan memang dipakainya biasa setelah sekolah atau misalnya setelah pulang kerja buat nonton. Jadi sesekali lah. Tidak didesain bukan dengan yang intensitas. didesain untuk continuous terus Benar. gitu ya. Oke. Gitu. Jadi itu juga mendukung productivity dengan audio video yang mendukung juga pada saat kita mau conference call dan sebagainya. Nah Oke. itu yang membedakan hal pertama barang consumer dengan komersial. Oke. Gitu. Nah kemudian hal kedua biasa kita berbicara soal durability. Nah jadi barang-barang komersial itu umumnya sudah melewati military standard, jadi sertifikasi 810H. 810H itu ya. Dan oke. juga kita juga ada internal test nih selama 120.000 jam. Ekstra. Benar, jadi Oke. secara internal. Kalau 810H kan eksternal nih, jadi Eksternal, lebih iya, netral. heeh. Nah internal kita juga punya tes 120.000 jam itu kita tes hinge-nya, layarnya, keyboard dan sebagainya. Seperti Oke. itu. Tapi 810H kan di laptop yang consumer juga ada yang pakai ya? Iya, pertanyaan bagus Mas. Nah biasanya itu jumlah tes yang membedakan antara barang-barang konsumer dan komersial. Sebentar. Jadi 810H ini jumlah tesnya sebetulnya bisa banyak. Tapi kalau di tes 3 doang kan juga udah bisa dipakai 810H-nya ya. Benar, Nah, gitu. ini yang jadi masalah nih. Nah jadi Kalau kalau di laptop bisnis ini berapa tes? sebagai perbandingan ya, kalau barang-barang konsumer itu biasa cuma dari 3 sampai 12 bentuknya paling banyak sekarang. Nah kalau di HP sendiri kita untuk lini laptopnya itu sampai di 19 tes Mas. 19. Benar, sedangkan untuk lini workstation kita yang jauh lebih canggih lagi itu sampai 21 tes. Oh, ya itu bedanya Itu ya. bedanya, Jadi benar. ada berapa tuh? 7 sampai 9 tes ekstra gitu ya. Benar, begitu. Jadi Dan ini mungkin yang berat untuk dilakukan di laptop kelas consumer. benar. Nah Oke. biasanya biayanya juga pasti lebih tinggi ya. Tentunya. Benar. Iya. Jadi kalau misalnya laptopnya kena sesuatu yang lebih bervariasi nih Iya, elemennya, iya. nggak hanya sekedar jatuh, Iya. kena pasir gitu. Ada tekanan, ada suhu, iya. bahkan suhu ekstrim Iya. perubahan itu di cover semua di komersial. Iya. Ini bukan biaya lebih tinggi untuk sertifikasinya ya, tapi biaya lebih tinggi untuk memproduksi barangnya sendiri karena ada ekstra yang mesti dilakukan di situ ya. Iya, benar sekali. Oke. Oke, kemudian ketiga kita biasa berbicara soal security Mas, begitu. Nah kita tahu di masa digital sekarang kan memang banyak sekali tantangannya, terutama dari sisi cyber security attack. Oke. Gitu. Jadi memang kita pengguna rumahan bahkan itu tidak lepas dari serangan-serangan seperti itu. Oh iya. Apalagi kita berbicara soal untuk bekerja ya, untuk bisnis. iya. Nah lebih banyak lagi kita sebutnya attack surface yang bisa terjadi pada device kita atau bahkan kita sendiri begitu. Nah jadi di commercial product sendiri di HP sangat serius sekali kita menggarap lini pertahanan dari sisi hardware maupun softwarenya. Oke. Gitu ya, sisi security lah. Nah Security, ini yang ya. tidak ada di barang consumer Mas. Iya. Begitu. Consumer paling-paling kasih antivirus. Benar. Ya, Dan kalau ini berarti lebih dari itu ya. Kita Oke. bisa dibilang bahwa pertahanannya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Nah, itu nggak murah juga ya. Iya, gitu. nggak murah juga benar. Oke. Lalu yang terakhir? Kemudian yang terakhir kita berbicara soal warranty dan support. Warranty dan Biasa kalau support. kita ngomongin barang komersial, biasa kelebihannya adalah kita sangat menjamin yang namanya availability spare part. Gitu. Jadi kalau misalnya let's say berapa perusahaan misalnya pakai unitnya sampai 5 tahun gitu, Iya, iya. ada kerusakan pun kita masih provide
spare partnya. Ya harus ada Harus ya. ada. Harus ada. Benar. Kalau barang consumer biasa 3 tahun. Ya kalau udah masih habis. bagus. Iya. Ya. Apalagi life cycle cepat sekali Iya, barang kalau udah habis consumer kanibal. ya. Kanibal. Iya, apalagi kita melihat bahwa life cycle-nya cepat sekali barang consumer. Iya, cepat gitu. banget. Iya. Komersial kan kita memang mempertahankan Ada spare konsistensi part. terus gitu ya. Benar. Emang mesti bertahankan ya gen-gen yang lama. Sekarang sampai gen 11 kan, G11 kan. Benar, customer kita bahkan ada yang Gen 7, Gen 6 masih pakai, Mas. Masih Gitu. pakai, dan itu masih ada support ini ya, spare partnya masih Benar, ada. masih ada Nah support itu spare kan, part. itu beda ya. Nyimpen spare part tuh nggak murah loh. Nah ini yang sebenarnya memberikan peace of mind ke Iya, customer iya, kita iya. gitu. Jadi either dari availability spare part pada saat kerusakan, dari sisi security misalnya, jadi aman terhadap serangan. Dan biasanya spare part yang paling sering rusak itu adalah baterai, Mas. Oh itu pasti rusak. Pasti rusak ya. Nah itu kita bahkan memberi waranti sampai 3 tahun. Baterai 3 tahun. Benar, Oke. gitu. Jadi kan biasa kalau sampai rusak di tahun 2,5, terus ada penurunan kapasitas misalnya. Selalu tuh kalau pakai serampangan tuh ya, Ya, dan selalu kita tuh. provide untuk pergantian baterai. Jadi kita masih bisa pakai sampai 5 tahun seperti itu. Oh iya Nah juga ya. itu yang Iya, membedakan itu kita juga. dengan barang consumer, Mas. Gitu. Jadi itu kos-kos yang tidak kelihatan sebenarnya. Ekstra yang nggak kelihatan di spek. Benar. Kan kalau cuma bandingannya spek doang ya kelihatannya loh kok mahal Iya. gitu kan. Dan satu lagi sebenarnya kita punya on-site warranty. Jadi On-site warranty. Benar. Kalau misalnya kita ngomongin umumnya ya, consumer product itu kalau rusak ya kita akan cari customer service-nya, kemudian service center-nya ada di mana. Gitu. Sedangkan barang-barang komersial itu begitu ada kerusakan, teknisi kita akan menghampiri Mas ke rumah. Itu by default ya. By default. Seperti itu. Benar, Oh, oke. gitu. Dan 3 tahun juga. Jadi kalau ada kerusakan ya kita tinggal ke customer service, tinggal lapor, Dia orangnya datang ke rumah. Ya. Jadi kita nggak usah travel. Minimum lagi. downtime berarti ya. Minimum downtime. Benar sekali. Ya kalau misalnya di kantor misalnya laptopnya rusak gitu, bisa ada pakai spare, terus laptopnya dibersihin di tempat juga. Benar. Nggak usah ada orang Travel spesial, ya orang spesial ngirim ke sana gitu. Mungkin kan datanya bahaya nih, mesti dikirim ke sana. Ribet juga ya. Benar, Ribet juga gitu. betul. Kan ada waktu buat travel nih Mas ke misalnya travel, service iya. centernya, terus travel bike lagi itu sebenarnya udah makan waktu kan. Iya, soalnya kalau kantor-kantor enterprise gede gitu kan laptopnya mungkin isi datanya sensitif ya. Benar. Jadi paling-paling dikirim orang khusus. Benar. Kalau ada orang khusus seperti itu berarti orang itu mesti digaji. Benar. Tiap tahun minta naik gaji. Panjang itu urusannya itu. Dan kita beberapa ada tambahan sebenarnya ya. Jadi kayak default warantinya kan yang 3 tahun tadi. 3 tahun Nah, selain default. itu kita ada tambahan lagi misalnya kayak ADP. Ada ADP ya? itu Accidental Damage Protection juga ada ya? Benar. Jadi kalau misalnya ada kerusakan karena human error itu di cover. Terus kita punya DMR. Apa tuh DMR? Defective Media Retention. Nah, jadi kalau misalnya biasa customer kita yang data sangat sensitif, nah biasa kalau misalnya ada kerusakan hard disk secara default ya, service center akan mengganti dengan hard disk baru, hard disk lama akan diambil, gitu. Nah, dengan DMR ini artinya nanti hard disknya kita akan serahkan ke customer. Oh gitu, Mereka bisa hard disk retain, lamanya? ya retain si medianya. Oh. Makanya namanya defective media retention. Tidak terjadi nih di consumer, tidak terjadi. Kalau bicara ganti ya ganti aja. Benar. Paling-paling dibilang nih yang lama dihancurin ya, gitu. Paling gitu. Ini yang lama berarti dibilang kita. Bisa di-keep. Urusan kita kalau kita mau recovery atau mau apa itu urusan kita ya. Oke. Exactly, mau dihancurin juga boleh. Tapi kan kita yang kontrol semuanya. Iya, kita yang kontrol. Benar. Terus kita punya international travel warranty juga. Ada juga. Benar. Jadi kalau misalnya let's say lagi travel nih ke Hong Kong misalnya atau ke Singapura, rusak gitu. Nah, kita juga cover itu bahkan di luar Indonesia. Oke. Gitu. Kalau SP sih di mana-mana pasti ya kalau Benar. SP ya. Travel warranty tapi mungkin lebih berguna kali kalau misalnya lagi dinas berapa minggu gitu di luar negeri gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu kerusakan kapan terjadi ya. Hari Betul, pertama dinas bisa terjadi loh Mas. betul. Begitu. Soalnya kalau cuma 3 hari doang sih bilang udahlah ini nggak usah, ntar aja pas pulang aja baru diberesin pasti gitu. Iya. Tapi kalau udah seminggu tuh kayaknya iya gitu. Atau mungkin lagi cuti liburan. Iya benar sekali. Zaman sekarang kan ya kalau udah Go from yang anywhere. level-level atas kan nggak pernah ada yang namanya bener-bener liburan gitu kan. Libur ya laptop dibawa juga gitu. Benar. Terus tiba-tiba jatuh deh, rusak. Nah, gimana tuh? Ya kan? Oh, jadi ada international warranty-nya juga ada ya. Iya. Sampai berapa tahun kalau travel warranty ini international? Sebenarnya kita ada bundle, jadi antara 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Oh, oke. Jadi benar-benar bisa panjang juga ya. Benar. Dan ini semua configurable ya. Yes, configurable. Seperti biasa ya kalau laptop komersial ini karena pembeliannya kan enggak satu-satu gitu biasanya ya. Biasanya kan langsung banyakan, terus deal antara perusahaan sama si produsennya. Benar.
Dan ini bisa di custom. Benar. Itu juga penting sih sebetulnya. Jadi saya bisa pesan nih, ini mau yang kayak begini gitu. Ini mau yang speknya begini, itu masih bisa juga ya. Nah itu sebenarnya menjadi satu tambahan nilai terhadap barang komersial Mas. Jadi bisa dikonfigur tadi. Iya. Jadi semua elemennya bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Jadi either dari misalnya layarnya ya, mau touchscreen atau enggak. Bahkan resolusinya kita bisa pilih. Mau FHD, mau HD gitu, mau ya keyboardnya mau bisa backlit apa enggak, kita bisa custom per elemen seperti itu. Wow, product manajernya senang ya kalau begini caranya ya. Kalau product manajer konsumer, wah saya mau pilih yang mana nih karena mau dijual dalam jumlah banyak. Kalau yang buat di komersial, ya udah situ mau pesan apa gitu. Iya. Jadi benar-benar sangat aja fleksibel. gitu ya. Dan selain bisa dikonfigur, kita sebenarnya ada barang ready juga di distributor. Ada barang ready juga. Jadi kan butuh cepat, biasa customer akan ambil di barang ready di distributor. Sedangkan kalau misalnya barang yang bisa di custom ini biasa butuh waktu 6-8 minggu sampai ke tangan kita. Gak lama juga sih ya. Benar. Kalau bicara itu production soalnya kan, ya kan. Benar. Bukan yang ini laptopnya FHD semua mau ganti jadi yang 4K gitu. Bentar ya cabut dulu, nggak gitu juga kan. Benar. Itu kan mesti dari pabriknya kan keluarnya. Oh oke. Ya kalau udah kayak begitu ya kan itu bicara masalah stok, bisa semuanya siap ya. Berarti ya wajar sih. Harganya wajar sih sebetulnya. Sudah lengkap sampai ke keamanan, sampai ke sampai ke garansinya udah sampai kemana-mana. Sebenarnya kita jual adalah dari peace of mind-nya gitu. Memang itu cost yang tidak kelihatan ya gitu. Maksudnya kita lagi sibuk kerja misalnya tiba-tiba kalau misalnya laptopnya rusak karena memang tidak didesain seperti itu atau bahkan harus repot-repot ke service center, itu kan sebenarnya sangat ribet ya gitu dan menurunkan productivity. Nah jadi hal-hal seperti itu yang kita coba berikan satu layanan tambahan untuk customer kita. Seperti itu. Apalagi namanya komersial ya, berarti untuk kebutuhan bisnis. Ini peace of mind dari si bisnisnya itu sendiri gitu. Gitu downtime gitu kan, waduh begitu dia down gak bisa dipakai, itu bisnisnya berhenti gitu. Jadi ya kalau gini caranya laptop consumer nggak begitu pas sebetulnya kalau untuk bisnis-bisnis terutama yang besar-besar gitu ya, nggak terlalu pas jadinya ya, karena memang nggak ada poin-poin penting ini gitu ya. Kecuali kalau ya nggak tahu lah kalau baru startup mungkin kita serasa aja deh ya. Kalau baru mulai ya, karena mau ngicip dulu kan. Benar. Apalagi kita kalau ngomongin soal connectivity ya Mas ya, sekarang kita udah nggak bisa lepas dari internet. Jadi always connected all the time. Jadi serangan cyber security juga sebenarnya tinggi sekali. Nah ini yang sangat sering tidak disadari oleh user-user kita. Sebenarnya security menjadi bagian yang cukup penting dan sangat penting. Penting banget. Dalam keseharian kita bekerja begitu. Nah ini yang juga kita coba protect user-user kita dari serangan-serangan cyber seperti ini. Gitu ya. Ya jadi udah lengkap banget. Benar. Oke. Nah kalau ini kita bicara di HP nih, ya kalau di HP ya. Tadi kan secara umum laptop itu kan secara umum ya berarti ya, rata-rata semua gitu ya. Kalau di HP sendiri, untuk pembagian tipe-tipe laptop bisnis tuh penamaannya apa aja sih? Ini pasti teman-teman belum tahu kan biasanya kan ya. Taunya paling-paling cuman apa Spectre gitu, tahu tuh kan, Omnibook tahu tuh. Baru ganti nama sekali aja udah bingung tuh di consumer. Kalau di bisnis penamaannya tuh ada apa aja dan ada yang cocok buat UMKM nggak? Oke. Nah, jadi sebenarnya sangat simpel sekali penamaan barang-barang komersial kita. Jadi biasa diawali dengan kata Pro dan Elite. Pro sama Elite. Benar. Kalau di consumer kan ada Pavilion, Omni, Omen beda-beda ya. Sedangkan kalau di kita itu gampang sekali. Biasa ada Pro, Elite, dan kemudian hanya beberapa saja seri khususnya seperti itu. Nah kalau di kita dari seri yang paling rendah kita ada seri HP Series 200. HP Series 200. Nah itu juga sudah part of TKDN. Udah TKDN? Sudah TKDN. Dan factory kita ada di Batam. Gitu. Jadi untuk misalnya instansi-instansi yang mengharuskan TKDN, kita sudah certified, sudah 40% lebih untuk komponennya. Gitu di 240 di 200 series. Di 200 series ya. Benar. Nah, kemudian di atas 200 kita punya Pro series. Nah, ini itu Pro, di 400. Pro series. 400. Benar. Kalau tadi berarti cuma HP 200 series gitu ya. Benar. Ini ada HP Pro 400 series. Oke. Jadi kalau di desktopnya jadinya ProDesk, kalau di notebook jadinya ProBook. Oh gitu, ProBook. Inilah raknya ProBook itu ya. ProBook 400. Nah di atasnya lagi kita punya Elite series. Elite. Nah Elite itu kita punya di seri 600, 800 dan 1000. Elite ini kayak Omnibook ya kalau di consumer ya. Kita sebutnya sebagai high end-nya kita lah. High end-nya. Benar. Nah terus di atas Elite kita punya Dragonfly. Ini adalah
Ulti premiumnya gitu. Iya. Ultinya nih datang nih, wah Iya. jeder, namanya udah beda nih, apa nih Dragonfly, wah, beda gitu. Jadi yang membedakan Dragonfly adalah ini semua produk kita yang beratnya di bawah 1 kilogram. Oh, karena itu namanya Dragonfly, exactly, jadi gitu. ringan. Benar, dan warnanya juga berbeda, jadi warnanya warna biru seperti ini. Oh, gitu. Jadi membedakan dengan lini yang sebelumnya. beda saya kok beda ya. Gitu. Nah, mostly umumnya kita kalau commercial product itu warna silver. Nah, tapi untuk high end kita mulai ada warna biru seperti ini. Oh, biru ini mulai keluar di high end. Jadi lihat ya teman-teman ya, kalau misalnya tiba-tiba di cafe gitu ada laptop HP warna biru. Oh, Pak Bos, kalau ini caranya nih bisa dapat Dragonfly soalnya. Kalau nggak probuk-probuk aja lah gitu kan. Berarti kalau yang cocok buat UMKM gitu berarti yang series bawah yang ada TKDN-nya kali ya, benar, itu ya. 200 dan 400. 200 dan 400. Benar. Dengan segala macam yang disediakan buat laptop kelas komersial. Di 200 series tuh harga start kisaran berapa sih? Ada nggak kisarannya? Single digit apa double digit gitu deh? Single digit. Oh, udah single digit? Udah single digit. Maksudnya dengan semua yang tadi itu? Iya. Okay. Jadi kalau misalnya untuk membedakan sebenarnya kalau pertanyaannya muncul yang membedakan antara seri 200 dan 400. Nah, biasanya dari sisi security feature, Mas. Oh, security feature beda memang ya. Jadi memang semua security feature kita ada di seri 400. Oh, itu yang lengkapnya di 400. Benar, tapi dari 200 kita sudah military standard. Nah, itu kan yang penting itu dulu, military standard, terus service-service-nya, terus segala spare part-nya, jangka panjang. UMKM mungkin mikir itu dulu ya. Security ya udah antivirus dulu lah gitu. Benar. Nah, kemudian yang membedakan antara 400 ke 600 atau Elite series secara umum itu biasa dari berat. Jadi semakin ringan, semakin ke kanan semakin ringan. Oke. Nah, kemudian dari portnya juga berbeda. Jadi di 200-400 itu USB-C-nya masih USB-C yang biasa. Oke. Nah, sedangkan untuk Elite series ke atas itu sudah yang Thunderbolt. Oh, Thunderbolt. Iya. Ya, nah kemudian kalau untuk kita ngomongin vPro capability ya, itu biasa starting dari 600 ke atas sudah vPro Enterprise. Buat yang nggak tahu vPro, kita udah pernah ada videonya, tolong ditonton aja. Panjang kalau mau dibahas lagi ya, cek. Ada videonya, kita udah pernah bikin video tentang vPro. vPro ini standarnya panjang loh. Iya, bahkan vPro ada Essential, ada Enterprise kan. Iya. Nah, di 400 kita cuma yang Essential, Mas. Essential. Nah, kemudian Enterprise itu dari 600 ke atas. Oke, itu berat sekali standarnya ya kalau udah gitu ya. Karena ada standar sendiri dari si brand ini punya standar sendiri, terus ditiban lagi pakai vPro, yang standar juga udah panjang gitu. Gitu. Kalau nggak salah jaminan ketersediaan spare part tuh ada di vPro juga tuh. Itu aneh tuh, manageability tapi ada jaminan ketersediaan spare part tuh, itu lucu sih sebetulnya tuh. Makanya diperhatiin ada videonya kok, ada. Waktu itu sempat bikin juga gitu. Oke. Ini serius sekali berarti. Tapi ini kita bicara laptop-laptop yang tipis dan ringan yang kesehariannya dipakai buat kerja. Ini banyak orang yang mengira bahwa laptop kayak begini tuh buat apa sih laptop kayak gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Yang kalian lupa, yang kayak gini tuh yang paling banyak dipakai. Ini yang paling banyak diperjualbelikan justru yang kayak begini, karena yang dipakai oleh pekerja yang paling umum tuh yang seperti ini. Dan justru yang seperti ini yang menanggung aliran dana miliaran tuh yang kayak begini-begini nih justru nih. Jadi selain added value yang tadi disampaikan di depan ya, soal durability, security dan lain-lain, sebenarnya kita ngomongin lightweight juga. Kita ngomongin mobility ya. Nah, jadi memang commercial devices itu emang lightweight begitu. Bahkan tadi Dragonfly ada yang di bawah 1 kilogram. Dan mostly barang kita itu dari 200 bahkan cuma 1,4, Mas. Nah, 1,4 dia mulai turun 1,3, 1,2. Itu 200 1,4. Iya. Biasanya kan kalau udah yang paling bawah tuh udah 1,56 gitu kan. Bisa gitu. buat lemparin. Iya udah berat banget itu biasanya. Jadi semakin ke kanan nanti kita akan ada lihat ininya, itu akan semakin ringan gitu. Dan biasa di seri 1000 itu di 1,1, 800 1,2 dan seterusnya kayak gitu. Itu kalau udah naik gak bisa turun tuh. Cobain deh kalau ada pegangan di bawah 1 kilo tuh susah buat turun lagi. Benar. Jadi kalau taruh di tas juga nggak berasa ya. Nggak berasa, itu nggak berasa. Kadang harus double check nih saya bawa nggak ya laptop gitu. Loh, saya pernah kejadian sama ini. Oh ya? Ini kan di bawah 1 kilo juga nih ya kan, walaupun ini consumer. Tapi ini di bawah 1 kilo. Saya pernah bingung, di mana ya laptop saya saya bilang. Soalnya waktu itu saya ada acara apa yang saya harus bawa laptop gaming. Gitu. Saya masukin dalam tas dong. Seret. Setelah keluar dari situ, laptop gaming keluar. Laptop saya satu lagi mana sih? Saya mau jalan biasa doang nih, mau meeting dong di mana gitu. Setelah seminggu baru sadar, ternyata itu di selipan, kedorong ke belakang, jadi nggak ketahuan. Jadi selama ini saya bawa ransel, ada laptopnya di dalam tapi saya nggak tahu. Kadang saya harus double check nih lah ya, berangkat kerja kan angkat tas, kok ringan banget ya. Ada nggak sih? Ada nggak sih gitu, saking ringannya. Nah kemudian yang kedua soal baterai, Mas. Gitu. Jadi barang-barang komersial itu baterainya biasa long lasting dan fast charging.
Emang dibedain ya seperti itu ya. Memang memang. ada spesifikasi tertentu untuk baterainya ya. Jadi biasa sekarang rata-rata komersial device kita itu bisa 15 sampai 20 jam satu cycle. Nah, biasa karena sudah fast charging itu bisa ngecas sampai setengahnya hanya dalam 30 menit. Oh, setengahnya dalam 30 menit. Itu biasanya yang cepat ya. Gitu. Jadi misalnya lagi butuh cepat, tinggal dicolok aja, tinggalin ngapain terus udah ready lagi buat dibawa. Dan itu konsisten. Itu konsisten di semuanya. Nah, mau nanya nih, soalnya kalian pasti nanya kan. Saya wakili dulu pertanyaan kalian ya. Ada yang bisa dipakai gaming gak sih laptop kayak gini? Oke. Menarik sih pertanyaan. Jadi selain untuk barang-barang yang tadi sudah saya sebut ya, dari seri 200 sampai Dragonfly yang memang dipakai harian lah ya, untuk mungkin keperluan non grafis kita sebutnya. Nah, kita juga punya lini produk yang kita kategorikan sebagai grafik intensif. Grafik intensif? Iya, benar. Jadi memang kita sudah desain supaya si device-nya ini bisa dilengkapi dengan graphic card yang cukup mumpuni. Yang mumpuni, gitu. Nah, ini lini produk kita sebut ZBook. ZBook ya? Ya, ZBook. Atau Z-Series. Karena kita punya desktopnya juga. Ada desktopnya juga. Jadi kalau desktopnya Z1, Z2 sampai Z8. Sedangkan kalau misalnya notebooknya itu ZBook namanya. ZBook. Ini masuk dalam kategori workstation berarti ya? Workstation, benar. Jadi kita punya desktop workstation dan kemudian mobile workstation. Nah, jadi kalau ini misalnya, ada nih. Kita lihat di gambar ya. Kalau misalnya kita lihat yang paling kiri ini adalah sebenarnya yang paling ringan. Jadi untuk ukuran workstation aja itu 1,4 sudah ringan sekali. Workstation 1,4? Iya, biasanya kan bulky ya Mas. Iya, bisa bulky. Workstation itu 2 kilo lah. Gitu. Exactly, begitu. Nah, ini bisa push sampai 1,4. Tapi memang untuk pilihan grafisnya lebih terbatas. Memang karena kita kejar berat begitu. Nah, sedangkan untuk yang bawah ini adalah entry point-nya. Memang ukurannya lebih tebal. Nah, tapi untuk support grafisnya lebih bervariasi. Jadi karena cangkangnya lebih muat banyak. Lebih muat macam-macam ya. Nah, kan yang tengah ini hybrid. Nah, hybrid ini bahkan kita bisa konfigur untuk graphic card yang kelas consumer seperti GeForce. GeForce masuk ya? Benar. RTX itu masuk buat GeForce RTX ya? Jadi kalau misalnya mau pakai GeForce RTX atau bahkan RTX yang profesional seperti misalnya 5000 ada generation itu juga bisa. Benar. Jadi kalau misalnya let's say, pengen buat gaming sama buat productivity, bisa. Jadi pilihannya di yang tengah ini di ZBook Studio. Kalau kalian nggak tahu apa tadi ada generation, kalau nggak tahu ada generation itu dulu namanya Quadro ya, sekarang namanya untuk yang seri setara dengan 40 series dia ada generation kan Ada Lovelace gitu. Yang berarti yang nanti yang 50 series itu harusnya masuknya ke yang satu lagi yang baru Blackwell, benar. Gitu. Nah, kemudian yang paling kanan atas ini adalah untuk yang high end ya, super high end. Jadi bahkan bisa dual storage, kemudian grafisnya juga yang paling atas. Nah, kemudian biasa dipakai untuk data scientist, kemudian untuk 3D modeling yang super heavy dan sebagainya. Gitu. Jadi range produknya juga nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan customer juga. Ini buat kelas berat ya. Kelas berat. Iya, kelas berat. Tapi tujuannya sebetulnya bukan buat main game ya. Tapi siapa tahu ada yang iseng gitu. Tapi pertanyaan nih. Kalau ada yang iseng nih, saya pengen laptop yang bisa buat main gaming tapi sertifikasinya udah yang kelasnya enterprise gitu. Bisa beli satu nggak sih? Iya bisa. Bisa. Ya kelebihannya kalau dari workstation bisa ya. Benar, barang-barang ZBook atau workstation kita ini sebenarnya value product kita sebutnya. Jadi kalau misalnya kita mau order konfigurasi ya kita sebutnya bahkan 1 unit aja bisa. Bisa tuh. Begitu. Ayo Sultan mana yang mau mulai? Apa? Kamu punya laptop gaming? Nih, lihat saya pakai workstation main game. Exactly. Dan itu sudah military standard jangan lupa. Udah military standard dan lengkap ya. Dan lebih lengkap. Military standard lebih lengkap. Semua security feature udah lengkap. Iya, dia yang paling lengkap ya. Si workstation itu paling lengkap soalnya. Karena security ada, terus ketangguhannya jelas ada di situ gitu. Itu lini produk kita paling atas Mas. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita ada feature baru atau security baru kita implement di ZBook dulu. Nah, biasa tahun depannya baru turun ke seri notebook yang biasa. Dan satu lagi jangan lupa bahwa workstation kita udah ISV, artinya sudah sertifikat terhadap software-software yang biasa dipakai di workstation. Gitu. Ini yang banyak orang nggak tahu bahwa ada sertifikasi untuk kelancaran jalannya software. Exactly. Dan software ini, dan kalau tanpa sertifikasi ini, beberapa industri tertentu nggak bisa pakai. Bener ya? Kalau ISV itu gitu ya, kayak pertambangan gitu, ya kan? Itu butuh laptop yang punya sertifikasi software tertentu. Exactly. Tidak ada itu nggak bisa. Jadi jangan ngadi-ngadi minta bilang laptop gaming aja terus itu nggak bisa. Walaupun mungkin dipaksain bisa, tapi standarnya
ISP itu harus ada Benar. gitu ya. Biasa Oke. kalau nggak ada ISP itu kendalanya biasa either dia nggak jalan sama sekali, Iya, atau dia bisa jalan tapi dragging down performance dengan sangat parah, iya. atau bahkan sering nge-crash, jadi Nge-crash, menyebabkan iya. blue screen. Ada yang paling bagus kok waktu itu masih jalan, tapi viewportnya aneh. Oh oke. Tampilan jadi aneh gitu. Ya itu juga salah satu kendalanya Mas Iya. kalau nggak ada sertifikasi. Gitu. Jadi udah ini dipastikan aja bahwa itu udah jalan dan itu dipastikannya secara resmi. Berarti si produsen software, si pembuat software sendiri sudah menyetujui bahwa oke, ini benar-benar gitu Ya. ya certified. Ya certified-nya terhadap aplikasi dan terhadap si device maupun ke graphics card-nya, Pak. Tembus semua sertifikasinya ya. Gitu. Terus itu mau murah harganya? Nggak mungkin. Ya. Tadi kan bicara soal security, ya kan? Kalau bicara daya tahan dibanting bisa gitu kan, sertifikasi software ada gitu. Kalau misalnya garansi udah jelas. Security ini tadi masih kurang detail. Oke. Soal security ini kan harusnya macam-macam ya, ada macam-macam. Di HP itu security-nya ada apa sih kalau di HP sendiri? Oke, nah jadi saya mau tunjukin gambar nih Mas. Oke, biar lebih jelas ya. boleh. Nah jadi di gambar ini kita bisa lihat nih bahwa feature-nya security HP itu cukup banyak dan lengkap. Oke. Jadi secara garis besar kita bagi menjadi platform security atau Oke. semua security dari sisi hardware. Mhm. Nah kemudian yang tengah adalah software security, artinya Oke. dia berbentuk software dan running di level operating system. Oke, jadi ada yang harus pakai hardware, Yes. ada yang software bentuknya Software, ya. benar. Tapi berarti ada yang software butuh hardware juga ya? Ada juga ya, ada campur kombinasinya. kombinasi pasti Hybrid ada lah ya. kita sebut nih. Oke, Nah kemudian level paling atas adalah manageability dan privacy. oke, Gitu. manageability sama privacy. Manageability itu berarti bisa diatur dari jarak jauh. Benar. Kalau begitu ya? Benar, Ya, oke. benar. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal security di HP, kita sebenarnya punya 3D print-nya untuk kasih gambaran. Nah, kita punya satu chipset yang sebenarnya mengontrol semuanya, Mas. Gitu. Jadi dari proteksi firmware, kemudian proteksi aplikasi kritikal di dalam operating system. Hardware chip ya berarti ya? Benar, hardware chip. Jadi ini bentuknya sekecil ini. Bisa Jadi lihat, kalau bisa misalnya ini, diangkat gitu. ya, Nah, kalau ini tuh. cangkang prosesor ya, jadi ukuran chipnya. Oh, kirain sekecil selebar ini. itu, bukan. enggak. Yang di pojokan, titik yang di pojokan itu. Benar, jadi kecil sekali. Kotak kecil pojokan itu. Oh, Nah ini oke. ditanam di motherboardnya kita. Nah, Oke. kemudian kita sebutnya private flash, jadi tidak bisa diganggu gugat. Kalau si hackernya nggak punya akses langsung ke chipset ini. Oke. Nah, jadi dia tidak bisa diakses dari BIOS maupun OS. Jadi dia sangat independen sekali. BIOS nggak bisa akses, Nggak bisa. OS nggak bisa akses. Benar. Oke. Jadi yang semua proteksi dari sisi BIOS, kemudian firmware ya kita sebutnya, kemudian operating system, bahkan data dan segala macam itu diprotect dari chipset ini. Oh. Gitu, makanya hardeningnya dari hardware Mas gitu. Jadi jauh lebih aman dibanding kalau misalnya kita hanya berbicara soal perlindungan dari level software. Oke. Nah itu Gitu. ada apa aja yang bisa dilakuin di situ? Oke, nah jadi kalau misalnya kita lihat bagan ini ya, satu chipset ini dia mengontrol banyak hal. Jadi termasuk security data yang sensitif misalnya. Kemudian kita bisa tracking lokasi. Kemudian kita bahkan bisa mencari lokasi di mana. Kita bisa lock, kita bisa kunci dan kita bisa hapus datanya. Sebentar. Gitu. Jadi kalau laptopnya dicuri, Ya. yang terjadi apa tuh? Jadi kita bisa misalnya lapor ke adminnya nih, misalnya yang pegang dashboardnya nih. Iya. Oh laptop saya hilang Hilang Mas. nih, Iya. colong nih gitu Nanti ya. dia akan tinggal search laptop kita, kemudian dia masuk ke dashboardnya ya, dan dia tinggal trigger komen untuk nge-lock atau nge-erase datanya. Nah, jadi nanti tinggal masuk ke approvernya. Jadi kalau misalnya approvernya ada 2 orang, itu mereka sudah approve, maka komennya akan dikirim. Iya. Jadi kalau misalnya dia nge-lock, artinya dia akan nge-lock dari bahkan layar sebelum BIOS. Oh. Jadi udah nggak bisa diapa-apain Mas. Iya. Jadi nge-break istilahnya Oke. gitu. Jadi cuma buat ganjalan pintu. Saya tahu kalian mau protes. Sebentar saya nanyain aja ya. Nggak usah protes di kolom komentar. Tapi kan kalau nggak nyambung internet gimana? Oke, nah ini yang membedakan kita dengan solusi lain Mas, yang sekarang ada di pasaran. Oke. Jadi solusi kita namanya adalah HP Protect and Trace with HP Connect, begitu. Nah yang membedakan kita dengan solusi lain, itu kita memasang satu hardware tambahan di motherboardnya kita. Oke. Nah kemudian hardware ini dia akan langsung ambil powernya langsung ke baterai. Oke. Jadi tidak Direct ke baterai. Direct ke baterai, tidak depend ke operating system. Jadi misalnya Jadi mau matiin juga nggak ngaruh ya? dia begitu shutdown PC-nya, ya udah nggak ngaruh. Terus dia misalnya mau matiin WiFi, potong semua koneksi internet, dia tidak mengaruh. Karena hardware tersebut kita memang sudah punya agreement global dengan satu vendor lah ya, agreement dengan HP. Ini dia akan terus memancarkan sinyal, Mas. Gitu. Jadi ketika pada saat kita shutdown PC-nya atau misalnya tidak ada sinyal sama sekali, si beacon ini dia akan terus
memancarkan sinyal. Jadi kita bisa tahu lokasinya di mana, dan ketika ada komen misal nge-lock dan nge-erase, dia akan langsung jalan. Jadi dia nggak cuma ngirim tapi dia bisa terima Exactly. juga. Benar. Gitu. Nah, itu baru bisa dipastikan kalau gitu caranya ya. Kan banyak yang kayak gini-gini masih butuh internet juga gitu kan. Ini di level yang ini tuh nggak butuh internet. Nggak butuh. Karena begitu misalnya mereka shutdown dengan tipe seperti itu, kita cuma bisa lihat last location ada di mana. Ya betul, Kan? betul. Misalnya kita, dia akan terus ngirimin sinyal bahkan pada saat PC-nya di shutdown. Gitu. Jadi tetap bisa detect. Bisa disamperin jadi sebetulnya. Bisa. Bisa banget. Gitu. Ngeri juga ya. Bisa disamperin gitu. Exactly. Gitu. Oke. Itu namanya tadi HP Protect and Trace. Protect and Trace. Ya. Itu yang mantap banget. Ada lagi yang lain nggak yang kayak gini-gini? Ada lagi yang keren-keren gini nih. Nah, jadi sebenarnya yang pengen saya highlight, sebenarnya kita punya namanya HP Wolf Security. Wolf Security. Namanya Wolf Security. Wolf Security. Oke. Gitu. Nah, ini yang tadi termasuk dalam Wolf Security exactly, juga. Benar. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal pelindungan ransomware nih, Mas, karena itu yang paling penting sekarang. Karena kan oh iya, betul. Begitu misalnya kena ransomware, data kita semua di-lock. Terus kita harus bayar tebusan. Gitu. Iya tuh, itu ya memang itu PR sih, itu PR. Iya. Barangnya dicolok enggak, datanya yang disekap ya. Disekap ya, jadi kayak diculik gitu. Data diculik. Nah jadi kenapa berbahaya sekali? Karena ini udah masuk ke ranah psikologi biasanya, Mas. Kan udah ngomong phishing attack ya. Iya betul. Kadang ya approach-nya misalnya, mau kerja sama, terus dia kirimin dokumen misalnya ya, dokumen briefing, ternyata di dokumennya udah ada ransomware. Kok saya merasa ya? Gitu. Ada satu case ransomware yang cukup advance sekarang, Mas. Jadi begitu pada saat kita buka dokumennya, itu ransomware akan dorman. Jadi dia inactive sebutannya. gitu? Benar. Jadi pada saat kita buka ya udah antivirus segala macam nggak ngedetect itu. Nah, dia akan bangun ketika user melakukan action, dia scroll ke bawah. Nah, biasa serangan ini justru masuknya lewat CV biasanya. CV kan panjang ya sampai ke bawah. Nah, jadi ketika misalnya HR yang ngebuka, dia pasti nge-scroll ke bawah untuk baca. Begitu misalnya dia scroll 3 kali ke bawah, si malware-nya atau ransomware-nya baru kebangun gitu, Mas. Kok gue agak merinding gini. Itu biasanya udah telat, udah terjadi. Udah telat ya, udah telat kalau gitu. Buka dan dia udah langsung nge-encrypt semua data kita, kemudian langsung munculin box untuk minta tebusan. Nah, itu sangat berbahaya. Atau misalnya kita ngomongin soal psikologi, dikirimin kartu ulang tahun, dia udah tahu nama kita, tanggal lahir kita, pasti kita percaya. Terus dikasih kartu ucapan gitu, pasti kita buka. Begitu kita klik, udah langsung ternyata ransomware. Jadi banyak sekali celah untuk masuk sebenarnya, Mas. Nah, ini mengatasinya gimana? Atau mempertahankan laptop kita nih dan data kita gimana nih? Kalau pakai si HP Wolf tadi ya? Ya. Okay. Nah, jadi kita punya satu bundle software namanya HP Pro Security. Atau WPS kita singkatnya. Jadi HP Wolf Pro Security ini isinya kita punya SureClick dan kemudian SureSense. SureClick dan SureSense. Oke. Nah, ini pada saat kita ngomongin soal SureClick ini menarik sekali karena pada saat kita misalnya melakukan pembukaan dokumen baik dari email attachment atau misalnya file dari internet kita download ya, atau misalnya file dari USB flash disk kita, itu akan langsung di-contain dalam virtual container kita sebutnya, gitu. Oh, jadi nggak dibuka biasa ya, tapi kayak dibuatkan satu virtual ya kayak virtual machine lah ya, atau micro virtual machine gitu ya. Kita sebenarnya micro VM sih, jadi sangat ringan sekali. Jadi kalau misalnya kita ngomongin VM kan berat ya, karena the whole OS dia create virtualisasinya. Nah, buat yang nggak paham ya, berarti pada saat dibuka dia nggak akan nyambung sama operating system kalian, Windows kalian tuh kayak nggak tahu ada dia gitu. Ini kayak ada satu tempat lain yang dibuka, kayak tiba-tiba nongol di sini gitu. Jadi itu dia mau ngapa-ngapain cuma bisa di dalam kandangnya dia itu aja, udah gitu. Benar. Nah, yang unik dari SureClick ini pada saat kita misal membuka Excel dokumen atau misalnya Word dokumen ya, itu akan sangat seamless sekali experience-nya. Jadi kalau misalnya si user nggak dikasih tahu nih, ini adalah sebenarnya kontainer virtual, dia akan menganggap dia lagi buka di native application-nya. Jadi nggak berasa bahwa itu lagi jalan. Jadi pada dia berinteraksi dengan filenya, dengan Excel dan Word itu benar-benar kayak dia pakai Word atau Excel biasa. Gitu. Contohnya misalnya dia bisa copy paste dari dokumen luar ke dokumennya dia dalam kontainer. Itu bisa ya? Bisa. Bahkan dia bisa insert gambar, Mas. Dia bisa save, dia bisa print. Jadi benar-benar literally seamless sekali experience-nya. Padahal semuanya itu berjalan terpisah ya. Benar, di dalam kontainer begitu.
Nah, jadi ini yang cukup unik sih dari kita. Bahkan pada saat misalnya kita buka satu link di browser atau dari email ya, cuman dia akan lempar ke browser kan untuk buka linknya. Nah, yang di-create itu hanya selevel tabnya saja, si virtual containernya. Jadi bukan the whole browser. Oke. Jadi benar-benar single tab itu Satu yang tab itu kita aja. virtualisasikan. Maka bisa sangat ringan. Per tab. Per tab. Benar. Bukan. Tadi saya baru bilang, oh berarti kalau satu browser isinya bukan macam-macam, tetap satu dong. Enggak, per Oh tab. enggak, per tab. Per tab. Oke. Begitu. Ini yang bikin kita juga canggih begitu. Nah, jadi beberapa file misalnya kayak semua Office dokumen lah ya, Doc misalnya, Excel, PowerPoint. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngomong PDF itu juga bisa di-contain. Oke. Gitu. Jadi semua file yang sebenarnya bisa di-inject dengan ransomware misalnya seperti itu, kita bisa contain. Jadi kalau tiba-tiba di satu file itu doang, di satu tab itu doang bermasalah, ya tinggal tutup aja ya. Benar. Gitu. Exactly kayak tadi contoh yang tadi ya, misalnya kita dikirimin CV, kemudian HR kita terima ya, nah, pasti dia akan scroll tuh. Pada saat dia scroll tuh ransomware-nya kebangun dan kemudian mengencrypt semuanya, dia hanya mengencrypt semua yang ada di dalam virtual container tadi. Ya udah CV itu doang kena tuh. Ya benar. Dan si kontainer tadi, jadi begitu ada si dialog box-nya bahwa ini tebusan minta kirim kemana, ya cuman di dalam box. Di dalam box itu doang. Yang di luar itu nggak ada yang kena. Begitu kita tutup Windowsnya udah hilang, begitu saja. Gitu. Anti ransomware. Bener-bener anti kalau begini caranya. Exactly. Dan pas ngebuka aja udah kebubble sendiri gitu kan. Nah, makanya namanya SP Sure Click. Sure Click. Jadi apapun yang klik diklik aja sama udah user, ya pasti gitu ya. Pasti aman begitu. Nah, terus yang menarik ada satu lagi selain Sure Click ada SureSense tadi. SureSense. Nah, SureSense ini sebenarnya adalah next gen antivirus. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya user biasanya cuma dependnya ke Windows Defender ya sekarang ya, atau ya mungkin dia pakai beberapa yang merek third party lain. ya ada. Nah, jadi kalau misalnya sudah pakai WPS kita, ini kita sudah memberikan next gen antivirus. Nah, bedanya apa dengan antivirus biasa? Kalau yang umum kita depend ke namanya database. Kita harus download untuk update database-nya supaya si antivirus bisa mengenal malware tersebut. Nah, jadi next gen antivirus kita sudah memakai AI teknologi. Ya, jadi dia sudah kita latih dengan teknologi deep learning. Jadi dia bisa mengenali pattern. Jadi ketika ini misalnya sudah modal mengenali pattern ya. Exactly. Jadi behavior recognition. Jadi misal let's say sekarang jam 2 siang nih. Terus virusnya baru diciptain jam 1 siang tadi dengan AI lah juga misalnya. Terus sampai ke komputer kita. Nah, jadi si SureSense ini udah bisa detect, oh dengan pattern yang dia lakukan ini sebenarnya adalah malware. Maka dia akan langsung konten itu. Nah, ini juga menarik karena kita sudah tidak butuh kayak update database sampai sehari sekali misalnya. Gitu. Nggak usah terus-terusan gitu exactly. ya. Jadi kita bisa langsung detect virus yang bahkan belum diketahui sama sekali maupun virus yang sudah ada begitu. Ya bagus dong. Tapi mungkin update bisa lebih pasti lagi kali ya. Iya, lebih jarang lah bisa dibilang. Lebih jarang ya. Karena AI-nya nggak sudah terus-terusan bekerja. gitu ya. Nggak bangun tidur buka laptop update gitu kan. Update gitu. Update ya kan. Presentasi update. Capek juga kalau update terus ya. Nggak kelar-kelar nanti. Ini fitur-fiturnya si HP Wolf Security ini ada berapa sih total fitur-fiturnya dia sendiri? Kok kayaknya masih ada lagi ya? Oh ya, banyak sekali sebenarnya Mas. Banyak banget ya. Tadi kan saya udah kasih satu gambar ya. Nah, jadi itu sebenarnya banyak sekali. Banget ya. Benar. Itu ada banyak banget. Berarti ada yang bergantung hardware, ada yang software base gitu, sama ya kerjasama. Kalau yang tadi kan otomatis kerjasama ya, yang bisa didetek di mana tempatnya itu ya. Ada hardwarenya harus nempel di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin platform security atau hardening security dari sisi hardware, itu cuma bisa ada di laptop HP. Karena memang kan hardware kita ya. Jadi kita enable-nya dari hardware kita. Nah, kemudian kalau dari software security karena bentuknya software dan running di operating system, itu bisa running di produk-produk non HP, Mas. Sebentar, maksudnya gimana? Iya. Itu bisa dijual ke luar gitu. Benar. Jadi misalnya kayak tadi mau install SureSense misalnya atau SureClick, itu bisa running di brand-brand non HP. Bisa. Karena levelnya adalah software, jadi running di operating system. Berarti tadi yang seri 200 tadi lucu kali pas yang ginian ya? Benar. Ya, secara hardware udah oke gitu. Tinggal saya butuh nih antivirus yang lebih ekstra hebat ini ya. Bisa mengkontain semuanya, tinggal pasang di situ aja ya, beres gitu. Iya. Itu berarti dijual juga bisa. Benar. Dijual terbuka ya kalau itu terbuka, benar. Karena levelnya software, Mas. Jadi kita based on license begitu. Soalnya kalau hardware kan udah by factory, kita build kan di pabrik. Tapi ada nggak sih kelemahannya kalau misalnya ini software tidak digunakan di platformnya HP? Kalau untuk SureClick yang tidak ada.
Oh, untuk yang gitu. dua itu Jadi nggak ada ya? sama aja dengan ketika dilakukan di brand HP maupun di brand lain non HP. Oke, berarti base-nya apa nih? Sekali beli atau subscription? Subscription. Oh Oke. enggak sih, kita nggak sebut subscription juga karena Apa tuh? model beli putus, tapi Oke. misalnya dalam 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Oke, modelnya kayak kontrak jangka panjang gitu Exactly. ya. Jadi mirip lebih warranty ke kita situ ya. sebenarnya. Mirip kayak warranty jadinya ya, gitu. mirip kayak ADP tadi kan, mau berapa tahun. Exactly. Oh, oke. Lengkap juga ya, berarti sampai ke yang paling bawah pun kalau mau tinggal disertakan aja. Kan bisa dikonfigur tadi kan katanya, kalau buat yang kelas kayak begini bisa dikonfigur langsung gitu. Ada satu lagi sih Mas yang Apa saya tuh? pengen highlight, itu HP Sure Start namanya. Sure Start. Ya, jadi ini yang mungkin jarang sekali dilihat oleh user awam ya. Karena ini memang pelindungan dari sisi firmware atau BIOS. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal security, biasa orang awam langsung kepikiran antivirus. Which is cuma di level operating system. Oke. Nah, tapi kalau di level BIOS atau firmware biasa jarang sekali yang aware soal ini. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena sangat berbahaya sekali kalau misalnya BIOS level kita atau firmware kita terkena malware. Nah, berbahayanya apa? Karena satu, dia persisten sekali. Iya. Kenapa persisten? Artinya pada saat kita mau install ulang Windows, bahkan kita ganti hard disk baru, Ya kita biasanya kan nggak diinstal kan, yang diinstal kan Windowsnya, bukan BIOSnya. Jadi ya. ketika BIOSnya sudah ada malware, maka begitu Windowsnya selesai install ulang, maka dia akan kembali menginjeksikan dirinya kembali ke operating system. Maka kita sebut persisten. Ini efek samping dari BIOS yang udah semakin canggih ya. Iya, benar. BIOSnya semakin canggih, malah semakin bisa ditebengin ya. Iya, jadi tebenginnya tuh sangat berbahaya Mas. Salah satu paling kritikalnya adalah dia bisa tanamin keylogger. Jadi apapun yang kita ketik password username itu akan langsung dipasing ke si hacker misal seperti itu. Beda ya, keylogger sama vlogger, beda. Keylogger itu kalau kita ngetik dia nyatet gitu kan. Benar, dia ngerekam. Dia ngerekam, iya. Gitu. Nah, ini sangat berbahaya karena tidak kelihatan dari operating system. Jadi pas kita login ke Windows misalnya ya, nggak kelihatan nih sebenarnya PC kita lagi ada masalah. Maka antivirus nggak bisa mendetek itu sebenarnya begitu. Nah, jadi dengan adanya Sure Start ini, artinya pada saat PC kita start pertama kali ya, dia akan langsung mengecek keabsahan dari firmware kita. Jadi kalau misalnya firmware-nya diubah sedikit pun oleh misalnya Logex atau rootkit apapun itu ya, maka chipsetnya akan langsung tahu. Chipsetnya akan langsung membandingkan karena dia punya golden copy-nya. Jadi begitu dia membandingkan, ada perubahan nih, ya udah dia akan langsung stop, restart, dia restart, flash, dia akan langsung timpa yang golden copy ke firmware kita. Kita akan selalu aman dan ini self healing kita sebutnya Mas. Dan ini terjadinya otomatis ya? Otomatis pada saat kita menyalakan komputer pertama kali. Kalau zaman dulu banget ya, mohon maaf nih kalau tua banget ya, istilahnya dia bilang dual BIOS. BIOSnya ada dua, tapi kalau dulu kita mesti ngopi manual. Satu BIOS gak bisa diakses, yang satu lagi yang bisa diakses gitu. Kalau dulu pakai dual BIOS, jadi bisa di-copy. Tapi kita harus copy manual. Kalau ini ada deteksinya, benar, ya kan? Dia yang detect otomatis gitu kan. Paling-paling dia restart doang, udah selesai gitu. Makanya kita sebutnya self healing. Self healing ya. Jadi nggak ada intervensi user. Ketika terjadi perubahan karena rootkit dan lain-lain langsung di recovery. Ya, lagian ini kan modelnya kan sebetulnya buat pekerjaan ya. Jadi ya udahlah, ngetik berhenti aja dulu gitu. Restart, jebret gitu langsung masuk, langsung ganti, balik lagi. Ini kenapa tadi restart? Nggak tahu, coba jalan terus lagi. Ya udah ngetik lagi. Ya udah nggak perlu tahu, yang taunya udah aman aja gitu ya. Benar. Oh, nice. Ya berarti fitur-fiturnya segudang juga kayaknya ya. Kalau kita mau bahas kan nggak kelar-kelar. Paling saya ada satu lagi Mas. Oh, ada lagi apa nih? Yang menarik, yang bisa saya lagi. Highlight. Apa tuh? Sekarang kalau misalnya kita ngambil laptop HP ya, kalau misalnya let's say ada yang ngotak-ngatik casing belakangnya, misalnya ada yang ngebuka, maka PC-nya akan langsung shutdown, namanya akan langsung nge-lock bahkan sebelum masuk ke BIOS. Gitu. Jadi kalau dibuka dia shutdown. Langsung kalau bisa dinyala dia power down berarti ya. Kalau dalam kondisi mati dibuka dia nggak mau nyala berarti. Nggak mau nyala. Jadi pada saat kita nyalakan pun dia akan langsung masuk ke satu screen yang akan langsung nge-lock si komputernya kita. Bahkan untuk akses ke BIOS aja nggak bisa jadinya. Akses BIOS pun nggak bisa. Gitu. Berarti nggak bisa ya dikirim ke tukang reparasi pinggir-pinggir nggak bisa gitu, nggak bisa. Memang harus spesial dari HP-nya sendiri. Dan sebenarnya nanti usernya akan pegang satu aplikasi namanya HP Sure Admin. Gitu bisa diinstal di iOS maupun Android. Jadi nanti kuncinya di sana. Jadi kita inject private key-nya di handphone. Misalkan public key-nya ada di dalam sini. Jadi pada saat kekunci nih kita tinggal scan QR. Sesimpel itu kayak lagi mau bayar QRIS gitu. Nanti dapat OTP. Ya, OTP-nya tinggal masukin ke dalam, udah langsung masuk.
Oke. Gitu. Ini salah perlindungan dari sisi BIOS juga Mas. Iya, Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk ke BIOS, nah kenapa ini penting? Biasa kalau kita lagi bisnis travel nih Mas, kita tinggal di hotel, terus kita diajak dinner nih, seberapa persen sering kita membawa notebook kita? Biasanya sih enggak. Ya biasanya nggak Tinggal tinggal dong, di hotel ya. Iya, tinggal hotel. Sebenarnya semudah itu ya. Misalnya saya mau nyogok bellboy atau misalnya tukang cleaning service-nya ya, saya sogok 1 juta, misalnya Mas orang penting banget nih gitu. Dia langsung let in. Ya udah saya tinggal akses notebooknya Mas, saya masuk ke BIOS. Saya modifikasi, saya buka casingnya, saya tancapin sesuatu, udah tanamin backdoor misal seperti itu. Iya, udah kayak di film-film nih. Gitu. Teng masuk ya, dibuka. Exactly. Nah, sedangkan kalau misalnya ada yang ngebuka casing, dia akan langsung nge-shutdown dan kemudian langsung kekunci. Yang bisa buka itu dan bisa akses itu hanya kita yang punya private key-nya. I see. Jadi se-secure itu Mas. Jadi tidak hanya dari BIOS, dari operating system terhadap ransomware, bahkan dari sisi casing kita punya namanya tamper lock tadi. Tamper lock juga ya. Nah, jadi anti tamper kita sebutnya. Kalau ada yang bilang ya udahlah pakai SSD eksternal aja, pakai USB, ya itu namanya terlalu polos karena SSD-nya itu kan USB-nya kan bisa di lock juga. Benar. Gitu. Nggak bisa juga, nggak bisa. Kalau sudah bicara yang saya enterprise dan yang paling penting disetting dengan baik dan benar, ya kan? Harusnya sih nggak bisa dengan mudah diakses. Benar. Jadi pertahanannya dari segala sisi nih Mas. Dari segala sisi gitu, ya. Benar. Dan yang paling menarik adalah ini bisa sebagian besar bisa diaplikasikan buat yang versi terjangkau juga berarti ya. Benar. Seri 200 tadi kan berarti udah datang dengan banyak fitur sebetulnya. Tinggal nambah security-nya tadi kan. Ya kan Wolf-nya tinggal ditambahin aja nih. Serigalnya tambahin aja. Ambil yang 5 tahun lah biar aman gitu. Buat para pemilik perusahaan ya gitu ya. Biar aman tinggal dimasukin gitu aja. Tapi ini menggambarkan sekali sih sebetulnya ya. Bagaimana bedanya sebuah laptop kalau dia di sisi komersial versus kalau dia di sisi consumer, ya kan? Kita kan nggak mimpi ya laptop seri consumer hilang terus tenang, ada di sana tuh, nggak bisa begitu kan? Tidak bisa begitu. Kalau yang ini kan, apalagi di versi-versi yang menengah atas pasti udah bisa. Benar. Gitu ya. Bisa kelihatan, tenang, aman kok, ada di sana tuh, tinggal kirim polisi aja ambil, bisa kayak begitu. Misalnya data penting, tinggal kirim komen buat erase, langsung hapus semua. Ya katakan laptopnya sih nggak penting, datanya penting, udah erase aja lah, biarin, kalau pusing-pusing amat sih, udah beli baru aja sih. Ya. Masih asuransi kok. Tapi ada yang asuransi ya? Ada juga kan asuransi ya, jadi bisa juga sebetulnya kan masukin dalam asuransi. Jadi kan kalau kecurian yang paling penting yang nggak di asuransi bisa data. Kalau hardware bisa diasuransi kan. Yang penting datanya bisa dihapus, track, udah asuransi tolong hilang. Gitu. Buktinya apa? Tuh hilang tuh lari tuh dia ke sana tuh gitu kan. Bisa kayak gitu. Jadi semua kebutuhan dari bisnis komersial perusahaan itu bisa. Dan yang menariknya bahkan perusahaan level UMKM pun sebetulnya bisa menjangkau ini sampai di level tertentu tuh bisa dijangkau di sini ya. Menarik sekali sih sebetulnya ya kalau ada startup yang baru mulai nggak pakai begini-begini agak bahaya juga ya. Soalnya kan kebanyakan startup Indonesia software. Iya. Ya kan? Agak bahaya juga. Maksudnya cocok sih kalau buat kayak begini-begini. Buat coding itu penting banget. Atau mungkin ya bisa juga buat mahasiswa, bisa juga yang pernah merasakan kehilangan tulisannya di dalam. Gara-gara kena ransomware gitu kan, udah pernah beberapa kali kejadian. Oke. Terima kasih banyak ya sudah menjelaskan. Mas. Jadi jelas banget nih ya bedanya antara laptop kelas bisnis sama kelas yang consumer. Nah, udah jelas ya sekarang ya, laptop bisnis dan laptop kelas consumer itu hanya spesifikasi dasarnya aja yang biasanya terlihat mirip. Tapi fitur-fitur yang dirancang untuk kebutuhan bisnisnya itu memang beda. Untuk laptop bisnis itu jelas lebih banyak. Itulah sebabnya nggak mungkin lah harganya sama. Karena laptop bisnis ini by default udah datang dengan segudang fitur tambahan, sertifikasi dan keamanan ekstra seperti yang ada di HP Wolf Security misalnya. Nah, semoga dengan bahasan kali ini kita semua jadi bisa lebih paham apa bedanya kedua jenis laptop itu. Dan kalau lain kali ada pembahasan laptop bisnis, harusnya udah mengerti ya kenapa harganya nggak bisa disamakan dengan laptop kelas consumer biasa. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.